orang di bawah tak pada tidur. Aku lapar guys. Omong adik masih bangun. Apa ya? Lapar. Padahal aku sudah sikat gigi guys. Ntar aku pakai stand holder ini dulu. Biar enak live-nya. Padahal aku udah sikat gigi, gimana dong? Halo.
Makan. Allah. Itu nggak ya? Ini nggak bisa tekan ya? Boleh. Sini dong. Iya, nggak bisa kamera depan. Depan. Boleh. Boleh. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Semoga. Lanjut ya. Kita pakai mic dulu ya biar kedengaran jelas.
X Santoso. Tadi aku udah lihat sih pesannya di atas. Kenapa sendirian? Karena udah malam. Dan saudara-saudara udah tidur, orang tua udah tidur. Begitu. Aku boleh nggak sekalian promosi? Seharusnya aku promosi di sosmed sebelah sih, bukan di sini. Tapi aku nggak tahu, aku suka aja nge-live di sosmed ini. Suaraku udah jelas kan? Orang Jawa kah? Enggak, bukan orang Jawa. Mukaku kayak muka orang Jawa ya. Jadi kemarin itu aku, bukan kemarin sih, minggu lalu kalau nggak salah, itu aku ke Mister DIY. Terus aku menemukan bendo ini, sama ada satu lagi tapi di bawah. Sebenarnya kayak bendo biasa aja, cuman kayak lucu banget gitu. Suaminya kemana? Suaminya mana ya? Belum ada. Suaminya mungkin lagi mencari duit atau mungkin lagi sekolah. Belum datang dia menemui aku. Gak usah ditarik tahu pesannya, gak apa-apa. So, aku di sini boleh nggak promosi ya? Sekalian promosi ya. Sekalian di sini aku juga mau nih, biar sekalian aku juga di sini mau, ntar. Sekalian aku di sini mau promosi. Jadi di sini aku menggunakan mic Y9 dari TNW. Ya, dari TNW. Gimana? Sudah mulai jelas atau tidak? Aku harap sih jelas ya. Dan di sini aku pakai stand holder dari Keep Wireless. Aku suka dia itu karena dia itu bisa muter 360 derajat. Seperti ini. Dia bisa, sorry agak jorok. Maksudnya agak berantakan. Dia bisa muter 360 derajat. Kemudian aku suka ini karena dia kalau misalnya aku lagi nonton atau misalnya aku lagi skincare time seperti ini, dan sejujurnya aku juga suka nonton pas waktu skincare, ini aman untuk terhadap guncangan gitu. Cuman karena ini aku lagi pakai ini mic, jadi dia kan ada yang ini ya untuk colokan bawahnya, jadi agak lebih ketat untuk menjaga. Kenapa DX Santoso pesannya ditarik? Gak usah ditarik, nggak apa-apa, aku nggak marah kok. Kamu nanya suaminya mana, anaknya mana. Anak nggak ikut tidur di situ kak. Anak emang tampangku udah ibu-ibu ya, udah mak-mak ya. Ada sih anak kakak, anak saudara, anak sendiri belum ada. Di sini aku pakai micellar water, cleansing water salic BAH. Walaupun kita di rumah saja, tapi harus tetap
pakai micellar water. Kalau untuk WA, nomor-nomor privasi, minta maaf ya, nggak bisa di-spill. Itu kan privasi orangnya. Mohon maaf, nggak bisa di-spill. Aku mau nanya, kenapa suka kali menarik-narik pesan? Kalau TikTok, follow akun TikTok ini aja, kan ada aku taruh linknya ya di belakang itu. Di deskripsi kan ada aku buat link TikTok. Jadi maksudku ya pakai follow TikTok ini aja, akun ini aja ya. Follow akun TikTok ini aja, follow IG akun ini aja. Udah kusematkan kok di situ. Oh ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan boleh di follow juga akun YouTube, TikTok, IG Moon Harmony Ocean. Aku pakai micellar water dari Daniel yang AHA BAH. Dia itu bisa remove makeup, cleansing, anti acne, terus brightening gitu. Ini rekomendasi dari adik sih, adik cocok, jadi aku ya tuh. Makasih yang udah subscribe dan udah follow. BX Santoso ini nggak kerja atau nggak kuliah besok ya? BX Santoso ini kerja atau kuliah? Habis ini aku mau cuci muka dulu bentar ya. Gitu.
Dan jangan lupa kalau habis cuci muka itu kita lap pakai tisu. Kalau kalian beli tisu itu, kalian lebih suka beli tisu yang kayak sedang gitu atau yang langsung banyakan gitu, yang langsung yang besar? Kalau aku sih lebih suka yang besar ya, karena dia hemat kalau di aku. Kalau aku sendiri itu bisa 3 bulan, tapi kalau untuk keluarga yang satu besar itu menurutku hemat sih, bisa 1,5 bulan atau 1 bulan, tapi tergantung pemakaiannya juga sih. Kalau di keluarga aku ini ada berapa ya, 3 orang ya, satu belum habis sih, masih setengah lagi masih ada sih, mungkin 2 bulan. Iya sih, sesuai pemakaian, betul banget. Kerjanya di Papua. Oh, kerja di Papua. Kerja di bagian apa? Orang Papua kah? Orang Papua asli? Nah, sekarang itu aku mau pakai toner dari Viva yang bengkoang. Toner ini berfungsi untuk menormalkan pH yang ada di muka. Sebenarnya tergantung ya, kalian bisa langsung pakai tangan atau pakai kapas. Oh, orang Jawa. Jawa mana, Kak? Orang Jawa mana, Mas? Jauh banget kerja di Papua. Jangan lupa ya untuk leher juga di skincarein. Habis itu dipukul-pukul, nggak dipukul, ditap-tap gitu, tapi ditap-tap pelan-pelan aja. Cilacap bukan Sunda ya? Aduh, aku tahu salah. Kok jauh banget kerja ke Papua? Sebenarnya hari ini aku pengen pakai ini kan, L Formula. Cuman ini harus nunggu 1 menit dan aku lagi mode males untuk makainya. Jadi antara yang ini atau enggak yang ini. Mana yuk? Nah, aku bocor. Hilang tutupnya. Bisa-bisanya Anda hilang tutupnya. Ayo tebak aku asli mana. Nah, aku sekarang itu pakai eye cream. Wah, kenapa ini? Kenapa pose ini? Pakai eye cream dari Skintific. Yang ini. Aku suka pakai ini karena dia bergetar. Kedengaran nggak ya? Semoga kedengarannya. Karena dia bergetar. Dan kayak sekalian mijet di mata. Ini mataku hitam karena emang satu keturunan. Satu lagi itu aku emang insom.
Jadi ya gitu lah. Jadi kalau misalnya kalian apa ya, eh, kalau aku tuh pernah sih pakai IMAX yang kayak Max gitu, IMAX ya tuh yang di mata. Dia tuh memang ini ya, hilang hitamnya. Cuman karena aku anaknya insom, tidur di atas jam 12, kadang jam 1 jam 2, itu balik lagi jadi hitam gitu. Terus kalau pakai eye cream, kenapa aku rajin pakai eye cream itu karena keriputnya agak apa ya, kayak antisipasi keriput mata gitu loh. Nah, walaupun kayak banyak yang bilang pakai ini eye cream ini untuk mencerahkan mata pandaku, ya bisa sih, cuman karena tipe mataku itu adalah karena tipe kulit mataku itu adalah tipe yang gampang hitam, jadi kayaknya mau dipakai eye cream merek apapun, kalau pola tidurku yang gak bagus dan gak teratur, ya sama aja kayak nggak berfungsi gitu untuk menghilangkan mata hitamnya. Tapi kalau eye cream, apalagi eye cream ini aku pakai ini kalau nggak salah, nah ini kalau tapi ini yang berapa ya aku lupa, dan aku ini udah rekomendasi juga ke saudara, ini itu kayak untuk menunda pegeriputan sih terus menurutku. Iya, bukan sering bergadang, iya, iya sih sering bergadang, nggak bisa tidur, kayak HP itu udah aku letakkan di bawah kan, di bawah tempat tidur, padahal tempat tidur ini sama lantai itu agak jaraknya agak besar gitu. Terus udah aku jauhkan HP tetap nggak bisa tidur, ujung-ujungnya ya jam 1 jam 2 jam 3, paling parahnya aku bulan lalu itu sam, baru terakhir aku mulai coba kayak jam terakhir itu jam 3 tuh berapa minggu, 2 minggu yang lalu, paling parahnya itu aku tidur jam 5 jam 6, parah sih, parah. Jadi kalau dibilang pakai ini untuk matanya nggak hitam, nggak bisa, bukan tipe mataku kayak gitu loh. Tipe mataku, lu nggak tidur sehari udah hitam lagi. Jaksel, emang kedengaran kayak Jaksel ya. Aku suka dia itu kayak seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang uh, salah produk, bukan salah produk, ada yang cocok-cocokan sih, cuman karena aku tahu tipe mata aku seperti itu, jadi ya gitu. Ada juga yang worth it untuk mata kayak ini, kayak aku kan panda itu, sari, bukan sari, kayak apa, teh celup, yang celup-celup itu, yang pas itu kayak teh kantong gitu. Nah, teh kantong itu kan yang panas apa, kan udah habis kita ambil kan, mau dibuang jangan dibuang, jangan dibuang, letakkan di mata, itu bisa menyerap, kalau aku pernah sih coba itu, menyerap hitam plus menyerap kantong mata. Cuman kemarin itu aku salahnya itu aku buka terus kayak serbuk-serbuknya itu aku letakkan di seluruh mata, akhirnya kena mata dan gatal banget. Itu sih salahnya, seharusnya nggak kayak gitu, cuman ya kayak gitu, maksudnya ya bertahannya aku berapa ya, 2-3 hari, habis itu ya hitam lagi, karena emang udah tipe mataku seperti itu.
Tapi paling ketara aku sih, nenekku pun tipe mata tanda, cuman orang itu karena tidurnya teratur jadi nggak ketara hitamnya. Sedangkan saya sehari nggak tidur hitam banget. Seharusnya abang yang tidur, ini udah jam berapa ya? Ini sudah jam 23.15 di Papua. Ya itu pasti udah mau jam 2. Besok kerja, jangan ngadi-ngadi, besok ngantuk loh. BTW, abang di Papua kerja apa? Mas di Papua kerja apa? Ya kan jam 1.15. Oh iya ya. Jam 1.15. Tidur bang, tidur. Tidur mas, tidur. Oke. Karena bibir aku tipenya kering dan gampang kering, jadi aku pakai Vaseline. Dan aku tuh sebenarnya nggak bisa sembarangan pakai lip balm. Lip balm. Dan aku cocok di salah satu brand ini, Vaseline. Dan ya, kalau kan ada yang tipe orang bibirnya kalau kering dikopek ya. Aku nggak suka dikopek sih, takut berdarah gitu. Nah, aku kadang nggak sadar kan tipe bibir kan keringnya cepat kering. Nggak sadar itu kadang kayak di sini tuh kayak luka gitu. Nah kalau aku luka ini itu agak banyak kan, jadi biar sembuh. Dan kalau di aku cepat sembuh sih gitu. Jangan lupa untuk memperhatikan kelembapan bibir biar nggak terkopek-kopek gitu guys. Karena kadang kalau kayak tipe bibir aku, kadang kita pakai ini pun kalau nggak rajin ya tetap kadang kering deh. Jadi harus tetap rajin-rajin apply. Tapi apa ya, kalau kalian mau pakai produk cocok-cocokan di bibir ya aja, tergantung. Kalau misalnya ini cocok di aku, belum tentu cocok di kalian. Ada produk X yang cocok di kalian, belum tentu cocok di aku gitu loh. Jadi cocok-cocokan. Kalau kita samaan, ya aku senang. Dibantu-bantu share dong bang, mas. Bantu-bantu share, bantu-bantu like, bantu-bantu subscribe, bantu-bantu komen gitu. Bahkan nanti apa mau ngomong sih, mungkin aku akan banyakan bikin ini ya, live skincare tapi aku nggak ahli di bidangnya, kayak nggak ala ya, biar rajin aku. Kerjanya di daerah tambang, cuma bagian
potong rambut yang banyak sawerannya. Oh, enak gak sih kerja di tambang? Nah, aku sekarang itu pakai moisturizernya itu pakai Skora. Aku sukanya ini karena dia hemat ya, 100 ml. Terus packagingnya seperti ini, kayak lucu banget gitu. Kalau di muka aku di atas itu 2 tube, di bawah itu 2 tube gitu, 2 tube gitu, apa? 2 pump. Jadi sebenarnya 4 pump. Kenapa sih suka kali ditarik bang? Jangan ditarik lah. Karena aku juga kadang suka nonton ulang siaranku loh. Kayak, oh kita berbicara-bicara, kita ini. Cuman hari ini nggak ada yang abang-abang Malaysia ya. Kan, jadi apa ya, bulan lalu atau bulan ini atau awal bulan kemarin itu ada teman kita orang Malaysia, lucu orangnya, lucu banget, kayak bikin lawak-lawak. Terus ada juga, aku lupa namanya. Oke. Tadi kelebihan satu, tak apa. Kita sekarang pakai, aku bingung mau pakai ini atau mau pakai ini. Kayaknya aku harus beli gini deh. Ini lagi deh. Ya aku bagus sih. Pakai ini apa ini ya? Tercicil kembang kuncup. Oke, pakai retinol. Aku kayak gini misalnya. Ya, ini retinol aku sukanya tuh karena dia bisa ada kuncinya ya lah. Sat, dia ada kuncinya. Kayak gini kan. Tapi lagi ini posisi dikunci, nggak bisa di ini kan. Ini posisi nggak dikunci. Wah, dikit banget. Nah, ini Banda X Santoso ini udah nikah belum? Jangan lupa di leher.
Jangan keseringan pakai bahan kimia, ada efek sampingnya, lebih bagus gua buat maskeran. Masalahnya males buatnya. Dan kadang kalau buah itu cocok-cocokan juga sih, karena aku pernah coba tomat di kulitku kering kering banget, terus wortel pernah, terus cocoknya itu avokat sih, cuman avokat di aku after maskernya itu bagus, cuman gatel di aku, jadi menurutku cocok-cocokan sih. Lagi pula sekali seminggu, 2 kali seminggu nih aku banget pakai ini, gak mungkin tiap hari juga lah, kan ada ininya biar kulit itu sehat. Kalau kulit itu sehat kan ya yang senang kan diri sendiri gitu. Ini tunggu kering dulu baru kita pakai ini. Beliin apa? Beliin apa dulu? Beliin apa dulu? Tapi menurutku ya lebih bagus beli untuk diri sendiri sih di sini. Nah sekarang kita pakai ini moisturizer, kita tutup dengan moisturizer juga di muka dan di leher. Mau merek apa bang? Mau beli merek apa? Skincarean? Sambil cerita-cerita boleh di komen. Oh ya jangan lupa dipijat ke atas ya. Jangan cerita horor malam-malam. No. Jangan cerita horor. Cerita-cerita bahagia kek atau apa kek. Nah, atau enggak gini, kalian cerita, nanti aku bacakan. Ayo, DX Santoso mau cerita apa? Fahri mau cerita apa? Terserah. Oh ya, di sini aku mau pakai Vasenta untuk yang body. Ini menurutku sangat melembabkan sih. Dan ada vitamin E-nya, E plus soybean protein. Ayo, tulis aja, nanti aku ceritakan. Mau cerita apa? Kayak gini ya. Dia lembut sih ini menurutku. Boleh? Kalian duluan cerita. Ayo, ceritalah. Nanti aku baca.
karena cerita masa kecilku ya gitu-gitu sih, maksudnya sekolah, apa nyebut, sekolah, les, nggak ada yang seru sih, kurang seru sih kalau cerita masa kecilku. Dan yang kalian ya, coba. Mungkin ini ya, ada. Coba aku. Oh, jadi aku baru pertama kali ke kebun binatang yang ada di kotaku ya, kotaku sekarang. Nah, aku kan pindahan dari kota M ke kota B gitu. Ini waktu kecil. Jadi, jadi apa lihat-lihat ke kebun binatang kan, kebun binatang. Dan kebun binatang ini luas banget. Dan pada saat itu kalau nggak salah lihat burung, ya, lihat burung. Mama saya itu pakai baju merah dengan pendek segini kalau nggak salah, dengan pendek. Terus jadi aku asik nih lihat burung. Aku lupa burung apa ya. Aku lupa burung apa itu. Terus aku asik lihat burung gini. Aku cerita lah di situ. Nah, aku kira mama saya itu masih ada di sebelah saya. Nah, rupanya mama saya itu udah pergi kan. Udah jalan gitu sama adik, sama kakak gitu. Udah pergi, terus pas di sampingku itu uh, ada emak-emak, satu keluarga lah, ada emak-emak pakai baju merah juga, tangan panjang kan. Nah, pas mama-mamanya itu pergi, aku takut dong ditinggalin. Aku nggak tahu itu bukan mama saya. Terus aku kejar dong mama-mama itu, aku tarik tangannya, aku pegang, terus aku cerita, mak, itu gini cerita lah tentang burung itu, ih lucu banget gini gitu kan. Terus aku heran, kok baju mama saya tuh berubah gitu loh, dari lengan pendek kok panjang gitu kan. Aku nggak lihat ke atas, kan namanya masih kecil ya, nggak lihat ke atas gitu kan. Terus suami istri ini pun nggak berguming gitu kan, anaknya pun nggak berguming gitu kan, nggak ketawa atau apa. Terus nah gini pokoknya aku cerita lah agak cerewet lah gitu. Pas kulihat ke atas pas kulihat lah di situ kan ada kayak anak kecil ya dulu, kok baju mama saya ada kayak shawl gitu kan. Kok ada kayak shawl, mama saya nggak pakai shawl gitu kan. Terus kulihat ke atas lah, sejak kapan mama saya berkerudung gitu kan. Belum lihat mukanya itu kan. Terus aku lihat mukanya, astaga mak saya. Rupanya aku salah orang. Aku kira itu mamaku, ternyata bukan. Jadi aku salah orang. Asli itu apa? Hah? Yang mana bang? Aku kadang lupa. Dulu waktu SD, saya pada main vampir-vampiran. Tapi kayak beneran. Hah? Serius bang? Kayaknya seru itu. Terus kayak mana? Oh, yang ini ya. Yang nanti ada kayak kertas ditempelin gitu ya. Terus nanti kalau dicabut, lari-lari gitu ya. Dulu aku kayak gitu gak sih? Sempat sih. Tapi sejujurnya masa kecil aku tuh kalau dibandingkan dengan masa kecil teman-temanku kurang seru sih. Karena
Ya, sekolah, rumah, tempat les. Gitu. Kak, aku pernah main petak umpet, terus aku sembunyi ke rumah. Terus habis itu tadi kan aku bilang jangan cerita horor loh. Iya serius kesurupan. Kesurupan beneran ada gurunya pun dia nggak sadar giliran disembuhin. Ah serius bang. Ah serius mas. Aku untungnya nggak sampai 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 kayak gitu sih. Untungnya nggak sampai kayak gitu. Akhirnya ketemu di mana? Pak Fari. Akhirnya ketemu di mana? Akhirnya ketemu di mana? Agak serem sih cerita yang The Ex Santoso ini. Sama si Fahri ini juga agak serem sih. Badan skincare ku udah selesai. Akhirnya aku keluar dari rumah soalnya dia panggil panggil aku. Yang keempat pengalaman teman-teman saya kocak pokoknya. Sebenarnya kadang main peta umpet itu enak, tapi kadang main peta umpet itu agak di warning sih. Aku juga ini sih, uh, dulu aku suka main peta umpet sama adik di rumah di lemari kan. Terus pas saat itu ada terus main peta ada cerita lah rumor gitu bahwa apa dia di lemari rupanya kelamaan di lemari itu habis oksigen. Jadi aku dimarahin main peta umpet kalau di lemari. Terus kalau di sekolah nggak apa-apa sih main peta umpet, tapi ya tahu tahu waktu gitu, jangan jam 6. Agak serem sih Fahri. Soalnya udah berapa orang yang cerita sama aku tentang peta umpet ini. Cuman ya jangan sampai lah. Kakaknya pertama itu kakaknya apa ya, alur ceritanya hampir mirip semua sih. Cuman yang pertama itu aku tahu dari sekolah aku yang pindah itu kan, yang dari kota P itu aku tahu itu dia main peta umpet jam 5-an. Aku lupa karena les ya, karena ada les. Jadi dia main peta umpet. Rupanya dia ketemu malam-malam. Terus habis itu kakak kelasnya sepupuku, sebenarnya kakak kelasku dulu juga itu sama main peta umpet, ketemunya malam-malam. Jadi alurnya sama sih, agak serem sih ya.
Jadi dia nyuri tuh peta umpet malam-malam sebelum sholat taraweh. Saya yang nyari ketika saya cari ada pohon rambutan kok goyang-goyang, yang punya rambut, yang punya pohon keluar, yang lagi ngumpet dia lagi makan rambutan sambil dimarahin. Kocak sih itu, kocak sih itu, kocak banget sih itu. Cuman ya gitu sih, apa ya, kalau kalian punya teman yang ada GIF ya, itu jangan pernah nanya, ini ada nggak sesuatu di sini, jangan pernah. Terus kalau misalnya tiba-tiba dia agak bertingkah aneh gitu, alihkan ke arah positif aja gitu. Agak serem sih sebenarnya. Mungkin teman-temanku ada sih yang punya gift, cuman mereka sembunyiin sih di aku. Tapi ada 2 orang yang belak-belakan sih. Kak, kan aku lihat abang aku mancing di tempat, terus ada aku kan gak tahu kenapa diam, kan aneh jadinya. Aku tengok ada aku mau bongkar lemari aja, cuman buat tidur. Kenapa kenapa Oh, ada 2 adeknya ya, jadi kayak kau lihat ada 2 gitu ya. Ya, silakan tidur, yang mau tidur silakan tidur. Wah, aku pernah itu, tapi ini kocak sih, kita positif thinking aja ya. Jadi waktu itu aku masih di asrama, ya masih di asrama. Jadi satu asrama itu ada 4 orang ya, ada 4 orang cewek semua, dan kebetulan uh, dan kebetulan 3 cewek ini kuliah, cuman kuliahnya tuh agak beda-beda waktunya gitu. Jadi aku tuh suatu tuh nggak ada jadwal kuliah, karena memang nggak ada jadwal kuliah ya, nggak ada jadwal kuliah. Nah, di ruangan itu aku tuh anaknya agak sensitif, bukan sensitif untuk hal ini ya, tapi sensitif untuk sifat orang. Jadi kalau aku udah kenal sama orang, terus tiba-tiba tingkahnya, entah dia bad mood, entah dia berantem sama pacarnya, berantem sama temennya, aku langsung tahu, kayaknya aku beda deh gitu kan. Nah, aku tahu ya, posisinya kan dua ya, 2 kiri 2 kanan tempat tidurnya. Orang yang di bawahku itu lagi nginap di tempat kawannya. Nah, kemudian ada 2 orang yang di samping, di pojok apa pintu gitu kan. Terus emang kamu di mana, Fari? Emang Fari di mana? Kok sore? Di sini udah malam loh. Terima kasih sudah nonton aku. Terus aku lanjut ya. Serius Inggris? Serius Fahri di Inggris? Serius Fahri? Kamu nggak bohong dengan aku kan? Di sana jam berapa? Fahri?
Misalnya jam berapa? Ini Fahri di sana kuliah atau kerja? Di sana Fahri kuliah atau kerja? Terima kasih ya sudah nonton. Ini kita lanjut aja ya, biar cepat. Jadi dua temanku itu ada di kamar pada saat itu. Nah, teman yang pertama itu yang di bawahnya temanku, pokoknya kan tingkat 1, tingkat 2. Kan tingkat 1, tingkat 2. Nah, yang tingkat 1 ini itu kuliah menjelang sore. Bentar. Enggak. Temanku yang di tingkat 2 ini, dia tuh kuliah sore. Kuliah sore kan. Nah, sedangkan temanku tingkat 1 ini, itu berapa jam setelah itu baru kuliah. Jadi posisinya itu di kamar itu benar-benar kosong. Nah, kan kamarku tuh ada 2 tempat tidur gini ya sebelah. Ada 2 tempat tidur yang bertingkat di pojok-pojok dinding gitu. Nah, aku itu dapatnya itu di dekat jendela, nggak dekat kali sih, pokoknya arah-arah ke jendela. Nah, pada saat itu aku lagi nugas, ketika nugas, jadi menghadap ke jendela, pintu posisi aku suruh buka sama temanku, dan aku belakangin. Karena aku males nanti turun, soalnya posisinya di lantai 2, di atas kan. Karena aku malas turun. Terus tiba-tiba karena asik, mungkin aku asik. Nah ini aku pikir itu tetanggaku gitu kan, karena tetanggaku agak rese juga, tetangga waktu les gitu, waktu asrama gitu. Entah kenapa kayak aku merasa temanku datang gitu, teman yang di bawahku tuh datang persis kayak apa yang dia lakukan, caranya dia duduk, caranya dia tidur, cuman posisinya dia nggak ngomong gitu kan. Dan temanku ini pun jarang ngomong masalahnya gitu kan. Tapi kalau aku panggil ya nyaut cuma temanku nih. Akhirnya aku saut-sauti kok nggak nyaut gitu kan. Terus aku cek ke bawah kosong. Terus aku kayak haha jeng gitu kan. Terus kayak kamu nggak ada kamu sih, kayak ya udahlah ya emang ada tapi jangan ganggu aja gitu kan. Nah, dan nggak berapa lama kemudian temanku yang paling pojok tingkat 2 itu datang, terus aku cerita, terus kayak dicanda-candain lah biar nggak takut-takut. Terus tiba-tiba temanku yang bawah ini datang, terus aku bilang gini, kamu tadi datang nggak ke kamar, bilang gitu kan. Enggak, aku belum pulang, aku dari kosan teman langsung ke kuliah gitu kan katanya. Terus aku, kamu serius, bilangnya kamu serius, bilang. Terus aku bilang, kamu serius, bilang gitu kan. Iya, katanya gitu. Pokoknya kita panjang lebar kita ceritakan. Terus aku ceritakan, terus dia ketawa gitu kan. Biar nih, biar mikir, biar nggak takut lah aku gitu. Karena aku tahu dia tuh punya gift gitu loh. Karena aku tahu dia tuh punya gift itu, tapi dia punya gift itu kalau dia tidur gitu. Iya sih. Tapi memang dulu asramaku agak serem sih. Cuman ya temanku selalu ngajarkan kayak gini, nggak apa-apa kamu ada di sini, tapi jangan ganggu gitu. Dunia kita beda. Gitu. Dan aku sekarang kayak berusaha untuk positive thinking, nggak ada gitu. Fahri kelas berapa? Fahri kelas berapa? Fahri sekolah atau kuliah
selamat ulang tahun, tapi telat apa. Terima kasih The X Santoso. Tahu dari mana aku baru ulang tahun Santoso? Tahu dari mana? Iya, Bu lah. Agak serem ya. Iya, agak serem. Cuman pas saat itu temanku bilang kayak nggak usah takut, kata temanku tuh. Sebenarnya ada sih beberapa cerita, cuman ya gitu sampai aku pernah bertengkar sama temanku kan karena sesuatu hal itu temanku nggak percaya dan ternyata bukan aku aja yang dijaili gitu, teman satu kelasku pun kayak gitu sampai dia juga berantem sama teman itu kabarnya karena karena dicailinnya barang sih ya. Bentar lagi bang, aku kan ini pakai nomornya abang aku, dia udah 17 tahun dan aku masih bertahun. Oh, enak nggak tinggal di Inggris? Pasti enak lah ya, pasti enak lah ya. Aku pengen banget tahu tinggal di luar negeri, cuman aku kadang bingung kalau aku nanti ke luar negeri aku kerja apa. Pengen banget, aku pengen tinggal di sana, pengen punya kehidupan di sana. Cerawat. Amin amin. Udah berapa lama di Inggris, Fahri? Dulu tuh kan kayak apa ya, dulu tuh kayak nggak berpikiran untuk kerja di luar atau kuliah di luar karena aku kan alergi sama udara dingin ya, nggak kepikiran ke sana. Terus ada beberapa teman waktu di teman gereja ada yang pindah di luar negeri, kayak ada di Eropa, Amerika, ada yang di Asia juga, ada yang studi kan, ada yang ya kerja langsung, ada yang kerja langsung, ada yang studi, ada yang kerja sambil kuliah gitu lah. Kebanyakan studi sih. Nah habis dari studi mereka langsung kerja di sana ya, dan menurutku kayak enak gitu. Sebenarnya tahu sih apa ya, gaji tinggi, kehidupan di sana juga tinggi, plus tekanan tuntutan pekerjaan juga tinggi kan. Cuman aku merasa kayak nggak tahu, aku senang aja. Aku tuh tipe yang suka hal baru, tapi sulit untuk menyesuaikan dengan lingkungan tuh. Aku suka kayak merantau, aku suka berpindah-pindah, tapi kalau untuk berbaur ke lingkungannya itu kayak berbaur ke tetangga itu yang paling aku susah gitu. Nah sedangkan di luar negeri kan nggak terlalu berbaur sama tetangga ya, itu yang aku kayaknya cocok deh itu. Cuman ya gitu, sekali lagi aku bingung caranya ke sana.
2 tahun dan 1,5 tahun balik. Oh, sama ayah aku juga studi. Enak banget, nikmatilah di sana Fahri. Abadikanlah semua momen-momen di sana Fahri. Semoga aku bisa suatu saat aku bisa tinggal di luar negeri. I wish. Kalau bisa Fahri nanti kalau udah gede, kalau bisa kuliah di luar negeri aja kayak ayahnya, karena menurutku kita merantau ini, mindset kita ini lebih luas gitu loh, lebih kita bisa melihat dunia ini lebih luas gitu. Terus kita itu nggak hanya ngambil dari satu perspektif gitu loh, kita bisa dengan perspektif ini gitu. Tapi aku juga kangen Indo, kayak ketemu kakek nenek gitu. Ya memang iya sih, apa namanya, negatifnya sih itu sih, bakal kangen sama keluarga, sama makanan paling gitu. Tapi nggak apa-apa demi masa depan. Karena menurutku ya, kalau mungkin karena Fahri masih anak-anak, cuman kalau menurutku kalau kita sukses, kakek nenek kita juga bangga sama kita. Saranku sih, selagi kakek nenek ada, selagi orang tua ada, buat bahagia, buat senang gitu, dengan prestasi, dengan sekolah, dengan apapun ya, dengan hal kecil apapun gitu. Karena ketika nggak ada, agak susah sih. Karena itu yang kurasakan waktu nenek aku sudah gitulah. Karena aku kan kalau kakek dari mama dan bapak itu sudah nggak ada ya. Dari kalau bapak itu dari aku kecil kelas 2, umur 2 tahun. Kalau dari bapak itu dari usia 2 tahun itu aku udah nggak ada. Kalau kakek dari mama itu sebelum aku lahir, sebelum mama aku nikah udah nggak ada. Jadi aku punya 2 nenek. Nah, puji Tuhan masih ada 1 nenek aku sekarang. Ini makanya aku lagi pengen ngebahagiain dia dengan apa yang aku lakukan sekarang, sekecil apapun. Kayak walaupun dibilang orang kayak biasanya itu kayak sepilihnya itu kan, tapi kayak aku merasa nggak ada yang sepele gitu. Nah, ini jujur ya, ini nenek aku dari mama itu meninggal tahun 2020, dan pada saat itu dia pengen banget lihat aku wisuda, dia pengen banget foto bareng aku pas waktu wisuda, cuman tidak kesampaian. Tuhan lebih senang, lebih sayang sama dia. Akhirnya dia pergi setahun sebelum aku wisuda, padahal kita udah janji kita bakal wisuda bareng gitu. Dan aku baru bisa berdamai dengan itu semua. Aku baru bisa menerima kalau nenek aku itu sudah tenang di sana. Dia bangga dengan aku percaya dia lihat aku di atas sana. Dengan apa yang aku lakukan sekarang, dia bangga. Ya aku menerima itu kalau nggak salah 3-4 tahun. 3-4 tahun, 2023 kalau nggak salah aku baru bisa menerima dia sudah
nggak ada di dunia ini gitu. Lama sih, lama aku berdamainya, lama banget aku berdamainya. Dan aku bisa cerita sekarang gini dengan senyum dengan ini karena aku berusaha dan bukan berusaha sih ya, aku ikhlas sih. Karena waktu dia meninggal, kalau menurut orang kayak aku jahat banget ya. Ketika dia meninggal, aku nangis. Tapi ketika aku ketemu dengan dia, melihat dia pas saat posisi tidur, di situ aku nggak nangis karena aku yakin percaya dia sudah senang di sana, udah bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai, menari-nari di atas sana bersama Allah Bapa di surga. Pada saat itu aku nggak nangis karena aku melihat mamaku terpukul, keluarganya terpukul, nangis. Jadi aku memutuskan untuk tidak nangis. Aku memutuskan untuk kuat karena kalau aku nangis, siapa yang bisa menguatkan mama? Siapa yang bisa memeluknya? Ya walaupun ada suaminya, adik-adikku ada, cuman aku sebagai kakak, aku tuh harus kuat gitu. Aku harus kuat, aku harus bisa, I can do it gitu. Aku tidak nangis pada saat itu. Sempat terjatuh air mata, tapi nggak sampai sesenggukan, nggak banyak juga. Aku hanya bilang sama dia, iya nggak apa-apa, aku udah mulai berdamai kok. Aku bilang sama dia dalam hati, pergilah, aku sudah ikhlas, aku akan jaga anakmu, aku akan jaga menantumu, aku akan jaga cucu-cucu, maksudku mama aku, bapak aku, adik-adikku gitu. Aku akan jaga mereka, pergilah dengan damai, aku akan menepati janjiku, tahun depan aku akan lulus, aku akan menepati janjiku, aku akan kerja, aku akan tepati janjiku, aku akan sekolah lagi lanjut, walaupun aku nggak tahu kapan. Pas saat itu aku bilang gitu udah mati, pergilah dengan damai. Terus pas saat itu kayak mataku, pas saat itu kayak nggak ada apa-apa, kayak ya nggak ada apa-apa, kayak aku nggak nangis atau apa, karena rumah nenek aku, karena akhirnya aku balik pulang aku, mama aku masih sendiri, aku kuat-kuati, ternyata selama ini yang aku ya aku nggak worry, ini aku hanya cerita aja biar sampai suatu hari nanti kalau aku melihat ini, oh ternyata aku pernah kayak gini loh gitu. Dan ternyata selamanya aku pikir aku kuat, aku kuat loh gitu, I'm strong gitu. Ternyata aku lemah. Itu nggak berjalan berapa lama, setiap malam itu aku nangis, setiap malam itu aku menyesal, setiap malam itu aku menyalahkan diriku sendiri, kenapa aku telat kuliah, pokoknya aku menyalahkan diriku sendiri, kenapa aku nggak dilihat open wisuda, kenapa nggak ini, sampai setahun aku wisuda, ya setahun kemudian aku wisuda, aku udah menepati janjiku yang pertama, kemudian aku udah kerja pada saat itu, aku udah menepati janjiku lagi, terus di situ aku dari berapa minggu sok kuat, akhirnya aku jatuh nangis nangisnya, tapi ketika kayak nyalakan diri sendiri gitu loh. Tapi ketika di depan mama, di depan mak tua, di depan keluarga, aku tersenyum, aku bahagia, kayak mereka juga udah mulai mengikhlaskan nenek gitu kan, opung gitu udah mulai mengikhlaskan, mereka tersenyum, aku tersenyum.
Tapi di belakang itu aku nggak bisa damai. Aku belum bisa damai, aku minta ampun sama Tuhan, aku belum bisa menerima. Aku nggak salahkan Tuhan. Karena kalau nenekku lama-lama di sini, dia juga kesakitan kan. Dia sakit tua gitu loh, kayak nggak mau makan gini. Menurutku kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kayak aku rindu apa itu, sampai sekarang sih rindu, cuman saat ini aku udah mulai berdamai. Akhirnya aku lupa bulan berapa, pokoknya tahun 2023 aku kayak aku ikhlas. Aku cerita ini nggak nangis dulu, kayak nangis. Ya sabar ya, iya aku kuat kok. Aku bisa cerita sekarang ini, aku tersenyum ya karena aku sudah ikhlas. Senang mereka sudah di alam sana, Kak. Jadi kalau saya, ya aku udah tahu mereka itu udah senang di sana, udah bersorak-sorak, udah menyanyi, udah senang lah di sana. Aku tahu gitu. Cuman yang kita ditinggalkan ini yang kayak gini, masalahnya aku punya janji gitu loh. Aku punya janji ke mereka dan mereka juga punya janji ke aku gitu. Dan pas saat janji itu belum bisa kita buat tepati, di situ yang kayak kita dua itu berikhlas. Sebenarnya aku punya cerita satu lagi, ini pamanku, cuman kayaknya jangan dulu cerita deh, karena aku sampai sekarang masih belum ikhlas. Sampai sekarang masih belum ikhlas, jadi kayak nanti aku cerita, aku takutnya ya gitu, nangis. Ini kayak hampir posisi kayak nenekku sih, tapi posisinya ini aku nggak terlalu menyalahkan diriku sendiri sih, nggak terlalu kayak ada penyesalan, tapi nggak terlalu kayak ya menyalahkan diriku sendiri, karena aku lihat fotonya dia tersenyum sih gitu. Cuman gitu kayak waktu kayak nenekku kan, setiap lihat fotonya aku kadang-kadang nggak sadar tes gitu kan, terus kadang cerita sama kakak, nangis ambiar. Tapi gini, pas nenekku aku nggak menyalahkan diriku sendiri, tapi ketika cerita tentang nenekku aku kuat gitu, kayak aku betul-betul ikhlas gitu. Cuman janjiku aja yang belum bisa aku tepati, itu aja sih penyesalanku. Nah ketika yang ini itu kayak sakit banget tuh, kayak ini bener-bener kayak belum bisa ikhlas penuh. Makanya aku nggak mau cerita sih tentang ini, karena takutnya aku nanti nangis kan. Ini aja udah mau nangis. Aku tahu kalau kakak sedih di hatinya, kak, tapi kakak, ya kita harus sedih, karena kalau nggak kita yang mati siapa lagi gitu kan. Dan posisinya ini adalah gimana, mama saya kan anak terakhir ya, mama saya anak terakhir, dan posisinya adalah yang paman saya ini anak pertama. Ya kalian tau lah, anak pertama sama anak terakhir itu kayak bestie forever gitu. So enggak semua, gimana ya, semua adiknya itu disayang gitu, semua disayang, cuman ya gitulah, kalian pasti akan paham lah kalau anak pertama sama anak terakhir kayak belahan jiwa gitu. Tapi semuanya belahan jiwa sih, kayak mana ya bilangnya, aku bingung menjelaskannya. Semua disayang, semua belahan jiwa, tapi ya kayak gitulah pokoknya pas waktu
nenekku, menurut mamaku masih kayak masih ada abangku untuk tempat ini gitu, tempat curhat tempat ini. Memang masih ada abangnya satu lagi, cuman pas ini nggak ada, kayak hilang separuh nyawa dia. Aku pun kayak gila, agak terbang-terbang juga. Dia aku ya, nanti aku nangis gak boleh, aku nggak menjual kesedihan. Kita harus kuat. Itu makanya aku bilang hari, sekecil apapun yang kamu buat sekarang, kamu harus bangga, kamu harus senang, walaupun dibilang orang kayak alah hanya segitunya, hanya sekocek gitunya, kecil itunya gitu. Gak usah pikirkan, karena kakek nenek keluarga kita akan bangga sama kita gitu. Gak apa-apa kak nangis, jangan udah malam. Nanti datang adikku, kenapa kau nangis katanya nanti gitu. Kita cerita apa yuk, jangan horor, jangan sedih-sedih yuk, cerita apa yuk. Gimana di sana Fahri, pertemanannya enak, persahabatannya enak? Nama Fahri, Fahri ya? Tes 1, 2. Muka aku di sini pucat banget ya. Iya kak, di sini aku punya banyak teman. Bagus dong, bagus dong. Bagus banget tau. Teman-temannya baik kan? Teman-temannya baik. Jadi satu keluarga pindah ke Inggris ya.
Aku baru subs. Makasih Fahri. Makasih. Kalau Fahri ada waktu dan aku lagi live, Fahri jangan lupa masuk ya ke room aku. Kita ngobrol bareng, kita cerita-cerita bareng. Dan maaf kalau misalnya aku terlalu kaku. Ya, mohon maaf kalau aku terlalu kaku. Sebenarnya aku tadi di sini tuh hanya ingin ini sih, kayak buat konten live gitu. Seharusnya aku buat kontennya itu di ini ya. Seharusnya aku live itu di sosmed sebelah, sekalian promosiin produk. Cuman aku lebih nyaman di sini. Dulu aku agak aneh. Dan ya sebenarnya aku sekalian mau promosiin kan. Aku nggak nyangka sih bakal ada yang seperti ini. Ada yang teman-teman cerita, ada yang ini. Dan aku sekarang mau ngetes ini aja gitu, kalau mau ngomong gitu. Dan sekarang untuk kenang-kenangan, karena aku bentar lagi mau balik ke Jawa Tengah. Biar aku lihat, aku ternyata pernah di sini loh, gitu. Aku ternyata pernah di sini loh. Tuh. Fahri ada IG-nya. Aku nanti 2 jam ini aku kayaknya stop ya. Aku mau tidur bentar lagi aja, setengah jam lagi. Tuh jerawatku. Ini ya efek kalau dipecah-pecahin. Oke, sebenarnya ini belum ada yang nonton lagi. Kayaknya nggak usah setengah jam lagi deh, kayaknya sekarang aja deh aku akhirnya. Cuman aku mau sekali lagi nginfoin ke kalian, aku dari awal live sampai sekarang itu aku menggunakan mikrofon TNW Y9 dengan level 3. Kemudian aku pakai chip wireless untuk mengatur tinggi rendahnya, terus untuk mengatur ini semua. And then asik. Dan aku tadi juga udah skincarean. Ya. Kita akhirnya di sini ya. Nah, terima kasih sudah nonton. See you next video, see you next live, see you next story. Dan jangan lupa bahagia. KCB nih. See you next semuanya. Bye bye. KCB nih.